Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mursalat merupakan salah satu surah yang mulia di dalam Al-Quran dan menempati urutan surah yang ke-77 di dalam susunan Mushaf Al-Quran. Nama Al-Mursalat sendiri diambil dari kata Al-Mursalat yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang secara bahasa berarti malaikat-malaikat yang diutus. Surah ini sering juga dinamakan dengan surah Orf. Surah Al-Mursalat tergolong sebagai surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekkah Al-Mukarramah. Sebagian besar ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yakni pada periode ketika dakwah Islam menghadapi tentangan keras dari kaum kafir Quraisy, terutama berkaitan dengan akidah hari kebangkitan dan hari kiamat. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surah Al-Mursalat adalah 50 ayat. Di dalam sistematika Mushaf, surah ini terletak di juz ke-29, tepatnya setelah surah Al-Insan dan sebelum surah An-Naba, serta menjadi bagian dari kelompok surah-surah pendek atau Al-Mufassal. Pokok isi utama dari surah Al-Mursalat adalah penegasan tentang kepastian datangnya hari kiamat beserta huru-hara, tanda-tanda, dan kedahsyatannya. Surah ini banyak menguraikan kondisi manusia pada hari kiamat kelak, di mana orang-orang yang mendustakan kebenaran akan mendapatkan azab yang pedih, sementara orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan balasan kenikmatan dan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surah ini memuat kecaman yang berulang-ulang terhadap orang-orang yang mendustakan hari pembalasan melalui kalimat penutup ayat yang berbunyi, "Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan." Pengulangan kalimat ini berfungsi sebagai peringatan keras, sekaligus ancaman bagi siapa saja yang mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Mursalat meliputi aspek akidah, keimanan kepada hari kiamat, kekuasaan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pendidikan moral dan etika spiritual bagi manusia. Dari segi akidah, surah ini memperkuat keyakinan tauhid dan kebangkitan setelah kematian yang sering kali diingkari oleh kaum musyrikin. Aspek kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan melalui penciptaan alam semesta, proses kejadian manusia dari air yang hina hingga ditempatkan pada tempat yang kokoh, serta karunia air penawar dan kesuburan bumi. Seluruh ciptaan tersebut dihadirkan sebagai bukti nyata atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Mengatur segala urusan makhluknya. Aspek pendidikan moral di dalam surah Al-Mursalat tampak pada peringatan agar manusia tidak bersikap sombong, tidak melupakan asal-usul penciptaan mereka, serta senantiasa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tumbuh rasa takut dan harap kepadanya. Manusia diajak untuk menyadari keterbatasan diri di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terdorong untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan senantiasa beramal soleh demi keselamatan di akhirat kelak yang kekal abadi. Di samping itu, penutup surah Al-Mursalat menegaskan pula tentang kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk hidup serta memperingatkan manusia agar tidak mencari petunjuk selain ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami dan meresapi kandungan surah ini, umat Islam diharapkan semakin teguh imannya, waspada terhadap siksa hari kiamat, dan selalu berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala uraian yang telah dipaparkan di atas laksana setetes air dari samudera luas keagungan kalam ilahi, yang tentu saja tidak seluas yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit hikmah pengantar untuk mendekatkan diri kepada petunjuknya. Semoga setiap huruf yang terbaca dan setiap makna yang meresap ke dalam sanubari mampu menjadi pelita jiwa, pengingat diri atas kelalaian, serta penuntun langkah kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.